Setelah 10 tahun dukung Israel, Kanada berbalik dukung resolusi PBB pro-Palestina. Sebelumnya, Kanada adalah negara yang memberikan suara menentang atau abstain pada resolusi yang mendukung Palestina, termasuk resolusi penentuan nasib sendiri Palestina, kedaulatan atas sumber daya alam, dan ilegalitas pemukiman Israel. Pemerintah Trudeau mendukung resolusi yang mendukung hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB selama sesi Komite Ketiga. Resolusi itu diajukan oleh negara Palestina, Korea Utara, Zimbabwe, dan yang lainnya, dan yang menyerukan penyelesaian damai yang adil, abadi, dan komprehensif untuk konflik Israel-Palestina, dan secara eksplisit merujuk pada tanah yang diperebutkan antara kedua negara sebagai wilayah Palestina yang diduduki. Pemungutan suara dilakukan setelah pengumuman Amerika Serikat bahwa mereka tidak lagi menganggap permukiman Yahudi di tepi barat yang diduduki dan Yerusalem Timur sebagai ilegal yang membalikkan dasawarsa kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Resolusi yang berjudul Hak Rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri ditentang oleh Israel, Amerika Serikat, dan 5 negara Pulau Pasifik, Kepulauan Marshall, Nauru, dan negara Federasi Mikronesia. Sebanyak 164 negara memberikan suara mendukung, termasuk Inggris dan Jerman. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Kanada, Christina Dott, mengatakan kepada Israel Times, Kanada berkomitmen untuk tujuan perdamaian yang komprehensif, adil, dan abadi di Timur Tengah, termasuk penciptaan negara Palestina yang hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel. Pada saat itu semakin terancam penting bagi Kanada untuk menggarisbawahi komitmen tegas kami pada solusi dua negara. Anggota parlemen NDP Timmins James Bay, Charlie Aung, mendukung langkah ini dan memberi selamat kepada Perdana Menteri Justin Trudeau karena mengakui hak-hak Palestina dengan menentang pemukiman ilegal. Kanada secara teratur memberikan suara menentang atau abstain pada resolusi yang mendukung Palestina, termasuk resolusi penentuan nasib sendiri Palestina, kedaulatan atas sumber daya alam, dan ilegalitas pemukiman Israel. Pada November tahun lalu, Kanada bergabung dengan minoritas kecil negara termasuk Israel, Amerika Serikat, Australia, dan Kepulauan Marshall untuk memilih tidak terhadap resolusi Majelis Umum PBB berjudul Penyelesaian Damai pada Pertanyaan Palestina. Kelompok-kelompok pro-Israel menyatakan kekecewaan terhadap manuver baru Kanada. Mereka mengklaim bahwa itu adalah pengkhianatan atas dukungan kuat yang telah berlangsung lebih dari 10 tahun. Hillel Neurer, ketua pendiri KTT Jenewa untuk Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, mengatakan Trudeau memperdagangkan prinsip dasar Kanada tentang keadilan dan kesetaraan untuk kursi Dewan Keamanan PBB dan mengatakan bahwa Kanada telah bergabung dengan para serigala. Yordania kecam aksi Israel larang azan berkumandang di Masjid Al-Aqsa. Yordania melayangkan kecaman kepada Israel lantaran melarang kumandang azan di Masjid Al-Aqsa. Pada hari Rabu 14 April 2021, Yordania mengecam pihak kepolisian Israel karena mengunci pintu-pintu di Masjidil Aqsa sebagai upaya untuk membungkam kumandang seruan azan atau sholat bagi umat muslim. Langkah itu diambil setelah para pejabat wakaf yang mengawasi tempat-tempat suci di Yerusalem termasuk Masjidil Aqsa menolak untuk mematikan pengeras suara pada hari pertama bulan Ramadan 2021. Israel menginginkan kawasan di sekitar kompleks Masjidil Aqsa tersebut untuk lebih tenang saat para tentara baru berdoa di tembok burak bagian barat. Pejabat Yordania mengklaim pegawai wakaf dan juga Departemen Urusan Masjidil Aqsa juga dilecehkan oleh polisi Israel dalam operasi tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Daifallah Al-Fayez, menggambarkan aksi Israel melarang azan di Masjidil Aqsa sebagai provokasi terhadap kaum muslim di seluruh dunia, serta pelanggaran terhadap hukum internasional dan juga status quo.
Dia juga menegaskan bahwa Masjidil Aqsa merupakan situs suci Islam yang murni dan Departemen Wakaf Yerusalem adalah satu-satunya otoritas yang bertugas mengawasi segala urusan di tempat tersebut. Ini adalah pertama kalinya sejak tahun 1967 para penduduk Israel menyabotase pintu-pintu air untuk masuk ke menara masjid dan mematikan listrik ke pengeras suara, ujar seorang Dewan Wakaf Yerusalem dikutip pikiranrakyat.com dari Arab News pada Kamis 15 April 2021. Selain itu, perwakilan Dewan Wakaf juga mengatakan bahwa polisi Israel pun mengejar-ngejar pejabat wakaf yang menolak melakukan tuntutannya terhadap aktivitas Muslim di Masjidil Aqsa. Mereka mengejar pejabat wakaf dan staf yang menolak untuk melaksanakan tuntutan mereka, ucapnya. Israel merupakan salah satu negara yang menandatangani perjanjian internasional yang mewajibkan bangsa di negara tersebut menghormati tempat-tempat suci termasuk Masjidil Aqsa. Sirena Israel dibunyikan di Yerusalem pada Selasa 13 April 2021 pukul 8 malam waktu setempat sebagai penghormatan kepada 23.938 tentara yang tewas. Sementara seruan untuk sholat Isya atau azan di kota Yerusalem pada hari itu berkumandang pada pukul 20.30 waktu setempat. Kepala Komite Islam Kristen untuk Yerusalem, Hana Isa, mengatakan bahwa aksi Israel melarang azan di Masjidil Aqsa telah melanggar Konvensi Roma 1998 dan meminta komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban dari Israel. Presiden National Christian Coalition in the Holy Land, Dimitri Diliani, juga mengatakan bahwa kejadian pelanggaran azan di Masjidil Aqsa merupakan upaya Israel untuk menghilangkan kebebasan beragama dan juga melancarkan serangan terhadap tempat-tempat suci Islam. Selain itu, ini merupakan cerminan dari kebijakan rasisme dan juga penjajah Israel yang tidak bisa menerima siapapun yang bukan Yahudi, tuturnya. Anggota Komisi Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina Ahmad Tamimi juga mendesak aksi internasional untuk mengakhiri pelanggaran Israel atas tempat-tempat suci Muslim di Yerusalem, termasuk Masjidil Aqsa. Sementara itu, mengerikan, Iran rencanakan serangan ke pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat dan jenderal tertinggi di Washington DC akan dihabisi. Pemerintah Iran telah membuat ancaman terhadap Fort McNair, pangkalan Angkatan Darat di ibu kota negara Washington DC. Juga terhadap Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, kata dua pejabat senior intelijen Amerika Serikat kepada AP pada Minggu 21 Maret 2021. Mereka mengatakan komunikasi yang didapat Badan Keamanan Nasional pada Januari 2021 menunjukkan pengawal revolusi Iran membahas pemasangan serangan gaya USS Cole terhadap pangkalan tersebut. Mengacu pada serangan bunuh diri Oktober 2000 di mana sebuah perahu kecil berhenti di samping kapal perusak Angkatan Laut di Yaman,